Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 14 sampai 17. Sekali peristiwa datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan bertanya, "Kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi mengapa murid-murid-mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan tiba waktunya mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, hari ini kita diajak untuk merenungkan salah satu praktek rohani yang seringkali kita pandang sebagai beban atau kewajiban semata, yakni puasa. Namun dalam terang sabda Tuhan dan tradisi gereja, puasa bukanlah sekedar menahan diri dari makan atau kesenangan duniawi. Puasa adalah sarana untuk menciptakan kelaparan yang benar, yakni kelaparan akan Allah. Seperti bangsa Israel di padang gurun yang harus merasa lapar terlebih dahulu sebelum menerima mana dari surga, jiwa kita juga perlu mengalami kekosongan agar dapat dipenuhi oleh Tuhan. Puasa membantu kita memurnikan indera rohani kita, menenangkan suara keinginan duniawi, dan membuka ruang agar rahmat Allah dapat mengisi hidup kita. Dalam dunia yang serba cepat, penuh hiburan dan kepuasan instan, puasa menjadi bentuk protes spiritual. Kita mengatakan kepada dunia, "Aku tidak hidup hanya dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Saudara-saudari, melalui penyangkalan diri, entah dalam makanan, kenyamanan, atau ego, kita sedang melatih diri untuk merindukan sesuatu yang lebih besar, yakni kehadiran Tuhan. Kita perlu berhati-hati agar praktik rohani seperti puasa, doa, atau devosi tidak menjadi ajang kebanggaan atau formalitas belaka. Yesus sendiri mengingatkan para murid Yohanes bahwa kesalehan tidak boleh kehilangan arah, yakni kesatuan dengan Kristus. Kalau kita berpuasa, tapi hati kita tetap keras, penuh iri, atau tidak bertobat, lalu untuk apa semua itu? Maka segala bentuk pengorbanan haruslah mengalir dari cinta dan mengarah pada cinta yang lebih besar kepada Allah dan sesama. Saat kita berpuasa, kita bersatu dengan Kristus yang menderita, yang menyerahkan dirinya untuk menebus dunia. Inilah makna terdalam dari puasa, bukan hanya melepas sesuatu dari hidup kita, tetapi memberikan diri kita sebagai persembahan. Para kudus dan para martir hidup dengan cara ini. Mereka tidak hanya menolak kenyamanan, tapi juga menjadikan seluruh hidup mereka sebagai puasa yang suci, sebagai kurban kasih demi keselamatan jiwa-jiwa. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayati